Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan Bab 662 Semua orang kuat muncul. Setelah Johnson, Hadi dan yang lainnya tidak bisa menghubungi Morgan, mereka tahu bahwa kompetisi arena tantangan akan segera dimulai. Ini bukan Provinsi Jawa Timur, jadi Johnson dan yang lainnya tidak memiliki keputusan akhir. Jika mereka terus menunggu seperti ini, cepat atau lambat akan menimbulkan kemarahan publik. Meskipun Johnson tidak takut dengan orang-orang ini, dia tidak ingin bersikap kasar, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti Hadi dan Yuda ke tempat tersebut. Orang-orang dari Provinsi Jawa Timur sudah ada di sini. Sorak-sorai terdengar dari kerumunan. Ya Tuhan, kenapa Johnson datang ke sini kali ini? Ya, kenapa Johnson ada di sini? Ketika mereka melihat Johnson berjalan di depan, mereka tercengang dan terkejut. Sebagaimana diketahui, kepopuleran Johnson sebagai orang terkaya Provinsi Jawa Timur jauh melampaui para gangster lainnya dan koneksi sosial serta kekuatan ekonominya juga menggilas orang-orang ini. Johnson dan orang-orang ini tidak berada di level yang sama. Selain itu, saat Hadi dan Yuda mengikuti kompetisi arena, tantangan sebelumnya, Johnson tidak pernah muncul. Namun, kali ini, Johnson ternyata datang bersama mereka. Hal itu tentu saja membuat semua orang terkejut. Bahkan para master dari provinsi lain pun tak kuasa menahan napas, mereka tidak mengerti kenapa Johnson muncul di tempat ini. Kalau Johnson membantu Hadi bertarung di arena tantangan, mungkin agak merepotkan. Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Bali merupakan 4 provinsi yang saling berhubungan dan biasanya memiliki banyak hubungan kerjasama. Saat ini, semua petinggi di sini adalah gangster, sama seperti Hadi. Tetapi masih ada celah antara mereka dan Johnson, karena bisnis mereka tidak terlihat dan hubungan mereka tentu saja lebih rendah daripada Johnson. Johnson biasanya bertanggung jawab untuk membantu Morgan mengelola bisnis perusahaan, tetapi dia tidak akan berpartisipasi dalam urusan dunia bawah sama sekali. Hadi yang bertanggung jawab untuk semua urusan seperti ini, Johnson sangat terkenal di 4 provinsi ini, dan dia adalah orang pertama di 4 provinsi yang ditakuti orang-orang 3 besar. Jika Johnson mengambil bagian dalam arena tantangan ini, itu jelas sedikit mengintimidasi yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa para gangster ini tidak berani menyinggung Johnson meskipun mereka sangat kuat, tetapi mereka masih memiliki keberanian untuk menyinggung Hadi karena mereka tidak mengetahui hubungan antara Johnson dan Hadi. Johnson tidak peduli dengan tatapan terkejut orang-orang yang menyaksikan kehadiran mereka. Dia mengajak Hadi dan Yuda mencari tempat duduk masing-masing. Saat Johnson baru saja duduk, tiba-tiba seorang pria parubaya tersenyum dan bertanya pada Johnson, "Pak Johnson, kenapa Anda datang sendiri kali ini? Apa Anda akan berpartisipasi dalam arena tantangan kali ini?" "Jangan khawatir, aku tidak datang ke sini untuk berpartisipasi dalam arena tantangan kali ini. Aku hanya datang ke sini dengan bosku untuk melihat kesenangan pertandingan. Kamu dapat menangani urusan dunia bawah sesukamu." Johnson memberikan penjelasan ringan, "Bos Anda." Saat bos lainnya mendengarkan kata-kata Johnson, mereka berdiri diam, dan wajah mereka tampak bingung. Orang-orang ini sebenarnya tahu bahwa ada bos di belakang Johnson dan dikatakan bahwa identitas dan latar belakang bos itu sangat mengerikan. Akan tetapi, meskipun mereka tahu, mereka belum pernah sekalipun melihat bos Johnson. Jadi ketika orang-orang ini mendengar bahwa Johnson mengatakan bosnya akan datang, wajah mereka tampak lebih terkejut. Kedatangan Johnson saja sudah cukup mengerikan, apalagi dengan bos Johnson. Gio, bos gangster dari Provinsi Jawa Tengah, menoleh dan menatap Johnson, lalu tersenyum pada Johnson, dan bertanya, "Pak Johnson, kalau begitu di mana bos Anda sekarang? Kenapa kami tidak melihatnya? Tuan Muda Morgan belum datang ke sini." "Saya rasa dia akan datang sedikit terlambat nanti," jawab Johnson dengan ringan. "Oh, begitu. Karena dia adalah bos dari Pak Johnson, maka Pak Johnson harus membantu memperkenalkannya pada kami," kata Gio dengan nada yang sangat antusias. Mungkin hanya Johnson dan bos di belakang Johnson yang bisa membuat Gio berbicara begitu sopan. Johnson langsung setuju, dan berkata, "Haha, benar. Setelah Tuan Muda Morgan datang nanti, aku pasti akan memperkenal dia pada kalian." Orang-orang besar lainnya juga mulai berbicara dengan Johnson atas inisiatif mereka sendiri dengan tujuan sederhana untuk mengenal bos di belakang Johnson. Saat ini, Edward dari Provinsi Jawa Barat bertanya kepada Johnson dengan sedikit gugup, "Pak Johnson,
apa Anda benar-benar tidak datang ke sini untuk berpartisipasi kompetisi arena tantangan? Anda tidak akan membantu Hadi, bukan? Kata-kata Edward terdengar sangat halus. Dia hanya ingin memastikan apakah Johnson ada di sini kali ini untuk membantu Hadi. Jika itu benar, maka dia dalam masalah. Edward baru-baru ini kebetulan memiliki beberapa konflik dengan Hadi dan berencana untuk menyelesaikannya dalam kompetisi arena tantangan. Johnson menjawab tanpa ekspresi, kalian punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah di dunia bawah. Sedangkan aku hanya seorang pengusaha, jadi jangan khawatir, jangan mempersulit hubungan di antara kalian. Karena kalian bisa menyelesaikan masalah kalian dengan cara kalian sendiri tanpa melibatkanku. Aku tidak akan ikut campur. Edward merasa lega ketika mendengar Johnson berkata demikian. Baik, Pak Johnson. Baguslah kalau begitu, ujarnya seraya tersenyum lega. Bagaimanapun, Johnson sudah mengucapkan kata-katanya. Jika dia akan membantu Hadi, itu jelas sedikit berlebihan. Dapat dilihat dari sini bahwa pengaruh Johnson benar-benar mengerikan. Dia dapat mengubah tata letak dunia bawah dari 4 provinsi sendirian, tetapi Johnson tidak akan melakukannya. Dia akan membiarkan konflik yang terjadi antara Edward dan Hadi diselesaikan oleh mereka sendiri. Saat ini, tanpa sadar Edward menoleh dan melirik ke arah wanita di sampingnya. Wanita ini juga satu-satunya wanita di antara begitu banyak petinggi yang hadir. Meskipun penampilan wanita itu tidak begitu cantik, tapi bisa juga dikatakan sebagai penampilan wanita kelas menengah ke atas. Selain itu temperamennya sangat dingin dan sombong. Dia mengenakan batik biru, memberi kesan bahwa dia seperti wanita cantik yang telah melewati zaman kuno. Edward berteriak pada wanita itu dengan nada menghina, apakah tidak ada seorang pun di keluarga Harrison yang bisa datang dari Bali? Mereka bahkan meminta seorang gadis kecil untuk datang ke sini. Apa-apaan ini? Setelah mendengar kata-kata Edward, pengawal di belakang wanita itu memancarkan kilatan kemarahan di matanya dan segera melangkah maju. Akan tetapi wanita tersebut dengan lembut menghentikan para pengawal itu dengan tangannya dan kemudian berkata, kakek saya sedang tidak sehat akhir-akhir ini, jadi dia meminta saya untuk menggantikannya. Kakek saya sudah berkomunikasi dengan orang-orang di Magelang sebelumnya. Oh, jadi begitu. Edward tersenyum dan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi matanya menunjukkan sedikit penghinaan. Pada saat yang sama, staf yang mengatur arena tantangan, datang menghampiri Johnson dan berkata dengan lembut kepada Johnson, Pak Johnson, karena Anda tidak di sini untuk berpartisipasi dalam arena tantangan, dan status Anda masih sangat mulia, jika tidak keberatan, Anda akan menjadi wasit di arena tantangan ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda bersedia? Kurasa tidak apa-apa, Pak. Johnson bisa menjadi wasit, tidak ada yang akan keberatan. Teriak Edward, kemudian disusul pria besar lainnya yang juga setuju satu demi satu. Menyaksikan hal itu, Johnson tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju.